warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Pagi. Baik semua? Pagi. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ada yang mau bantu Ibu pimpin doa? Boleh, silakan Niko. Marilah teman-teman dan ibu guru, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, adalah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Niko sudah mau bantu Ibu pimpin doa. Oke, di sini udah hadir semua atau ada yang nggak masuk? Hadir semua ya? Oke, berarti kalau hadir semua kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau feeling check-in dulu nih. Nih, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang? Atau sedih? Biasa saja? Oh. Ada yang lelah? Ada yang ngantuk? Karena masih pagi ya, masih ngantuk jadi. Oke, jadi minggu lalu kalian sudah melaksanakan ujian. Masih ingat kita pernah membahas mengenai tips menghadapi ujian? Kalian terapkan tidak? Tidak. Diterapkan tidak? Ada yang menerapkan, ada yang? Oke, jadi harapannya setelah kemarin Ibu memberikan materi mengenai tips menghadapi ujian, semoga nilai kalian semua memuaskan. Gimana perasaannya setelah ujian? Senang? Atau cemas karena nilainya belum keluar? Enggak. Yang nggak cemas kenapa? Biasa aja. Tidak menunggu-nunggu ya nilainya keluar ya? Oke, jadi hari ini kalian udah tahu hari ini kita mau melaksanakan kegiatan apa? Oke. Jadi kita hari ini akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal. Sama seperti kemarin, dengan tema tips menghadapi ujian, hari ini kita akan membahas materi mengenai melodi, mengelola emosi diri. Nah, apa sih Bu tujuan dari mengelola emosi diri ini? Jadi yang pertama, Ibu harap kalian dapat menelaah cara mengendalikan emosi. Yang kedua, kalian mampu membuktikan betapa pentingnya mengendalikan emosi dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu mengelola emosi yang ada dalam diri kalian. Dan yang keempat, kalian mampu memahami dan menerapkan nantinya setelah pembelajaran kita, itu pemahaman yang diperoleh dalam mengendalikan emosi. Sampai sini paham? Oke, kalian pernah nggak sih merasakan emosi? Sering? Emosi apa tuh? Sedih? Marah? Kesel? Oke, tadi katanya ada yang mengantuk ya. Kalau kita ice breaking dulu gimana? Boleh? Nah, kita ice breaking dulu ya, biar kita semangat. Tahu permainan ini? Nih, nanti bakal ada gambar yang itu. Oke, itu yang itu ditunjuk aja tanpa ditepuk. Terus kalau ada jeruk, itu tepuk tangan 1 kali. Kalau ada apel, itu tepuk tangan 1 kali. Kalau ada 2 jeruk, tepuk tangan 2 kali. Kalau ada apel, tepuk tangan 2 kali. Oke, kita coba ya.
Nah. Wah. Oke. Wah, sepertinya ada gangguan. Coba dari sini saja. Nah, mulai lagi dia. Nah, dah coba dari sini aja ya. Ini matiin dulu aja. SUV Sasero SPF 50 Plus melindungi dan Oke, kita mulai. Ayo, gimana itu? Paham? Mau diulang sekali lagi atau udah? Kita sekali lagi, sudah itu kita lanjut ke materinya dong. Sekali lagi ya. Jadi kalau yang apel itu tepungnya di meja. Oke, 1, 2. Barengi. Oke. Oke, udah semangat? Oke, jadi langsung saja kita ke materi hari ini. Jadi tadi kita bahas apa? Mengelola emosi diri. Nih, siapa yang suka tiba-tiba gampang marah?
Tiba-tiba sedih. Yang malu saat maju ke depan. Wah, banyak ya yang suka malu. Mut-mutan tuh, siapa yang suka mut-mutan? Merasa dicintai? Tidak. Tidak kate. Ada yang suka takut dan khawatir? Aku. Wah, banyak ya. Jadi kalian pernah merasakan semua emosi ini, benar? Nah, tapi dari tadi kita bahas emosi. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan emosi? Boleh angkat tangan yang tahu apa? Perasaan? Perasaan diri sendiri. Ada lagi? Niko boleh? Perasaan yang kesal. Perasaan yang kesal. Perasaan yang dirasakan. Pengekspresian seseorang ketika marah. Ketika marah. Oke. Nah, jadi emosi adalah luapan perasaan yang ditujukan kepada seseorang ataupun sesuatu dan sebagai reaksi yang timbul akibat perbuatan seseorang ataupun kejadian tertentu. Jadi, emosi itu tidak melulu kepada seseorang, bisa kepada sesuatu. Ada yang kalau kalian lihat marah bisa melampiaskannya ke benda-benda. Kalian lihat kalau dia marah, dia menghamburkan semua barang-barangnya. Ada? Pernah lihat gitu? Siapa yang gitu juga? Wah, ada ya ternyata yang melampiaskannya kepada barang, kepada seseorang. Ada yang kalau marah tiba-tiba ngajak berantem. Ada. Wah. Tuh. Emosi itu negatif atau positif sih? Negatif atau positif? Negatif. Apa positif? Jadi emosi itu bisa positif dan bisa negatif. Emosi tidak melulu tentang negatif. Emosi positif itu saat kalian merasa senang. Senang itu merupakan emosi. Negatif itu saat kalian merasa buruk. Nih, emosi contoh emosi positif. Bangga, senang. Coba ada yang pernah merasakan emosi-emosi ini? Santai. Sekarang lagi santai? Itu emosi bukan? Emosi. Ada yang sekarang percaya diri? Ada? Oke. Berarti kalian sudah pernah merasakan emosi positif ini, benar? Nih, kalau emosi negatif, apa yang pernah kalian rasakan? Sedih? Pernah semua berarti? Ketika kalian marah, apa yang kalian rasakan? Kesal. Oke, jadi dari emosi negatif ini, kalian pernah merasakan semuanya? Nih, tapi apa sih dampak memendam emosi itu? Yang pertama, tidak mampu berpikir jernih. Kalian pernah dengar kalau misalkan kalau lagi marah nggak boleh mengambil keputusan? Pernah dengar? Nah, kenapa? Karena ketika kita marah, itu kita tidak mampu mengambil keputusan dengan benar. Kita tidak mampu berpikir dengan jernih. Yang kedua, merusak relasi. Kenapa? Ada yang tahu kenapa emosi bisa merusak relasi? Coba, angkat tangan dong. Siapa yang tahu kalau merusak relasi itu bisa gara-gara emosi? Angkat tangan. Boleh? Misalnya kan seorang tuh lagi kesel terus tuh tidak sengaja tuh kayak ngatai kawannya, terus kawannya tuh singgung juga bala akhirnya. Bebala, jadi enggak berkawan lagi dia. Jadi merusak relasi. Yang kedua, yang ketiga, produktivitas menurun. Ada yang tahu kenapa emosi bisa membuat produktivitas kita menurun? Jadi capek, bener. Nggak mood mau ngapa-ngapain. Capek, dan diam di kamar kalau sedang sedih misalkan. Jadi nggak mau ngapa-ngapain kan? Diam di kamar. Jadi produktivitasnya menurun. Selanjutnya, stres meningkat. Tuh, kenapa kalau orang emosi stresnya meningkat? Beban berpikirnya bertambah. Ada yang mau menanggapi lagi? Kenapa stres meningkat gara-gara emosi? Kalau emosi, nanti tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba senang.
Dibilang stres nggak sama orang? Stres kan? Tuh, yang selanjutnya dijauhi oleh orang sekitar. Sama seperti merusak relasi tadi. Dan nanti kalau kita marah, kita lampiaskan ke orang-orang, orang mau berteman lagi nggak sama kita? Siapa sih yang mau berteman dengan orang yang suka marah? Tidak ada kan? Oke, selanjutnya sulit berempati. Ada yang tahu kenapa emosi bisa membuat kita jadi sulit berempati? Ada yang tahu kenapa? Ketika orang emosi itu sulit berempati. Ada yang tahu? Jadi kalau orang emosi sulit berempati karena misalkan nih dia nggak tahu tuh temannya sedang apa, lagi merasakan apa, tiba-tiba dia marah sama temannya. Dia nggak merasakan apa yang dirasakan temannya. Jadi dia sulit berempati. Dia mau melampiaskannya kepada seseorang tanpa tahu orang itu sedang mengalami apa. Nih. Jadi marah itu boleh atau enggak? Marah? Boleh. Marah boleh asal jangan disalurkan lewat kekerasan atau merusak barang. Ayo, siapa yang tadi suka marah-marah? Ngelempar barang-barangnya? Nah, sekarang dikurangi yang suka marah-marah lewat kekerasan, merusak barang-barang. Yang kedua, dilepaskan untuk mendapat perhatian orang. Ada kalau orang marah-marah suka cari perhatian? Ada kan? Banyak tuh. Yang ketiga, dilakukan di situasi, kondisi, dan waktu yang tidak tepat. Tadi seperti Ibu yang bilang tadi, dia nggak tahu kondisi, dia tidak tahu teman-temannya sedang mengalami apa. Dia memuaskan emosinya saja. Itu tidak boleh. Selanjutnya dilampiaskan pada orang yang tidak bersalah. Siapa yang suka marah-marah pada orang-orang tertentu? Siapa saja dimarahin kalau ketemu? Kalau kata orang sekarang senggol bacok, Bu. Lagi diam, ditegur dikit langsung ngamuk. Ada kan? Siapa ya? Jadi marah itu boleh, tapi jangan berlebihan. Jadi, tapi gimana sih cara mengatasi emosi negatif itu? Yang pertama, teknik pernapasan. Nah, kita coba sekarang. Oke, coba tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Jadi harapannya dengan kalian melakukan teknik pernapasan ini, kalian akan lebih tenang. Jadi amarah yang ada dalam diri kalian itu bisa mereda. Oke, yang kedua ada reframing kognitif. Jadi kalian harus mengubah perspektif kalian dari pikiran yang negatif menjadi lebih positif untuk mengurangi emosi-emosi buruk tersebut. Yang ketiga nih ada aktivitas fisik. Kalian bisa melakukan olahraga atau aktivitas lain. Coba, siapa yang suka menggambar? Suka menulis? Itu bisa kalau lagi emosi, kalian bisa menyalurkan itu ke aktivitas lain yang suka menggambar, menulis, bermusik, mendengarkan lagu, itu bisa loh kalau ketika marah. Selanjutnya nih, dukungan sosial. Jadi kalau kalian sedang emosi, itu bisa kalian curhat sama teman-teman kalian untuk mengurangi emosi-emosi itu, tapi dengan cara yang baik. Jangan kalau curhat jadi marah-marah. Jadi jangan gibah, bener. Jadi dengan adanya dukungan sosial ini, kalian diharapkan membagikan emosi kalian dengan cara yang baik. Kalau dengan cara yang buruk bisa merusak pertemanan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita langsung nonton video. Tapi sebelum ini, kita bagi kelompok dulu. Kelompoknya 5 orang, per baris aja ya. Oke. Boleh langsung bentuk kelompoknya? Per baris.
Nah, ya udah nggak usah gini aja, bisa kan berkelompok? Oke. Kalian lihat videonya. Wah, 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 wah. Power on. Bluetooth mode. Waiting for connection. Power on. Bluetooth mode. Waiting for connection. Connected. Cahayanya, oke. Temen aku fotokopi aja. Iya, kau sudah fotokopi materi kakak kah? Hei, tapi lupa aku. Kau sudah? Nggak tahu. Siapa yang ngomong sama kakak? Dan temen aku fotokopi aja. Apa? Fotokopi tak kakak. Kasih nih, kasih cepat. Ini bang, fotokopi berwarna ya. Sana, maskri dulu. Kamu tutas 200. Kotak putih? Yang berwarna apa? Enggak ngomong dari kaki. Apa? Rasa apa tadi berita? Kenapa ada kotak tulisannya? Kalau itu dia pernah kita apa? Kotak kurang lama, itu kotak ini nggak bisa membaca lah tulisannya. Yaudah, sini. Benar betul kamu. Ya kok sabar, sabar, tahan. Jangan sampai ketemu cerita sama dia. Kok lama ya? Ya, apa fotokopi apa sih? Dan tadi orangnya mencekam terus. Gini, sudah jadi 50.000. Kok jauh duitnya? Protes lagi, nggak kamu buka fotokopi. Kok nggak mau buat? Dia pakai apa nak? Lebih ini cuma 40.000. Tadi berapa pulang fotokopinya? Tetap sudah itu kotaknya. Tadi mau berarti kotak yang ini kan benar jadi kotak mereka sampai 50.000. Kotak semakin banyak kali kertas habis emat astaga. Itu di nama ongkos fotokopinya. Memang fotokopi nggak pakai tenaga, harus mau rasa tenaga, ngambilin niat, dan fotokopinya, ngambilin kertas, boleh petikin kertasnya, boleh tombol mesinnya, dan apa depan mesin ngambil fotokopi kali. Ini bukan fotokopi berarti. Mau kira apa nih? Kerja itu kita tuh apa? Itu kan ketor apa dikit? Yaudah, 70.000. Oh, itu nanti katanya nanti sampai kan satu laki-laki puasa saya apa? Ada kita bisa apa cukup ya uangmu? Cukup kok. Nah, ya udah pacar. Menjebak kita kita. Wah, ternyata apa? Udah lama ya? Ini sebenarnya gua kabel dari tadi. Gua punya duit mati apa? Punten kan? Wah, kita mau apa kita fotokopi kita? Cepat. Tapi kalau udah kepetak, batal tadi batal. Segar terhati jadikan pikiran karena itu apa nyata ya di pikiran. Kau kapan? Oke, coba dari video tadi kira-kira emosi apa yang ditampilkan? Emosi marah, kesal. Itu emosi apa, negatif apa positif? Negatif. Oke, jadi tugas kalian itu mencari cara bagaimana mengatasi emosi negatif yaitu marah yang ada pada video tersebut. Per kelompok tadi ya. Nih, per kelompok ya. Suruh kita ke sini. Suruh kita ke sini. Siapa kalau dan kelengkapan
Ibu tulis nama kelompoknya enggak, Bu? Iya, silakan ditulis nama kelompoknya. Cara mengatasi emosi negatif yang ada pada video. Apakah kamu dengar itu? Diskusi ya. Kamu diskusi bilang ini. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Sabar ya biar doa. Pada video kan? Ya, yang ada pada video, tapi menurut kalian, cara kalian gimana? Fotokopinya resign lah. Wah, cara kalian menyelesaikannya. Berdamai dengan fotokopi, meninggalkannya kan fotokopi. Boleh, silakan. Sudah? Sudah? Yang lain udah selesai? Kelompok 1 udah selesai? Udah. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Berarti kelompok 1 sama 2.
Boleh tadi kelompok yang sudah kelompok 3. Boleh silakan dipresentasikan gimana versi kelompok kalian. Di situ aja. Nah. Oke, dari hasil diskusi baiklah teman-teman, dari hasil diskusi kami ada beberapa cara untuk mengatasi emosi pada video di atas. Yang pertama itu dengan berbicara dengan baik-baik, lalu yang kedua sabar dan berkepala dingin dalam menyelesaikan masalah. 3, tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu. 4, tidak mementingkan kepentingan sendiri. Yang kelima, berpikir positif agar tidak mudah tersulut emosi. Oke. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok selanjutnya, kelompok 4 sudah. Kelompok 2 udah. Kelompok 1 nih, silakan. Silakan memaparkan hasilnya. Versi kalian gimana sih cara mengatasi marah? Boleh. Baiklah, dari kelompok 1, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi emosi negatif pada video? Ngeri. Jawabannya yaitu dengan cara mengontrol emosi, menggunakan tutur kata yang lembut dan menggunakan teknik meredakan, cara mengambil nafas dan menghembuskan, dan berpikir jernih dan melakukan aktivitas agar emosinya mereda. Ya, oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 4. Boleh sekarang kelompok 2 deh. Apa yang didapat versi kelompok 2 gimana sih cara mengatasi emosi? Udah, silakan dibacakan. Silakan dibacakan kelompok 2. Kelompok 2 dulu. Nah, lihat apa sih gimana sih cara kelompok 2 mengatasi emosinya? Cara mengelola emosi dari kelompok kami ialah melampiaskan emosi dalam segi negatif itu dengan cara melakukan aktivitas yang kita sukai atau hobi seperti menggambar, menulis, mendengarkan lagu, dan lain-lain. Kedua, melakukan teknik pernapasan untuk membuat emosi menjadi stabil kembali. Yang ketiga, dukungan sosial. Untuk contohnya seperti curhat ke teman atau orang terdekat. Yang terakhir, bersabar serta memikirkan perasaan orang lain sebelum melampiaskan emosi. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok terakhir. Kelompok 4, silakan dibacakan. Berdiri Haris. Haris, boleh Haris. Ya, dari hasil diskusi kelompok kami, kelompok 4, cara mengatasi emosi dari video tersebut ialah 1. Mengatur nafas, 2. Melakukan aktivitas lain atau hobi, 3. Mengkonsumsi makanan atau minuman kesukaan agar emosi menjadi tenang dan positif, seperti di video dengan minum air toga. Wih, boleh. 4. Mengalah atau tidak mementingkan diri sendiri. 5. Diskusikan secara baik-baik. 6. Putar musik favorit. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, tadi kalian sudah boleh? Oke, sekarang kita main Kahoot ya. Udah tahu kan gimana caranya? Ya, silakan dimasukkan. PIN-nya 1459553. Ya. Buat namanya boleh pakai nama asli ya. Nama asli ya. Nama panggilan juga nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Silakan, nggak apa-apa. Mas Ali.
Ya, nama panggilan nggak apa-apa. Tungguin aja. Kita tunggu sampai 2 menit lagi, kalau nggak ada kita langsung mulai ya. Kalau yang masih loading boleh sama temennya, gabung sama temennya. Sudah? Kalau yang belum itu, udah ya, pas ya. Lagi nulis kode. Kalau yang belum nanti jawabnya di pertengahan nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya. Boleh Niko gabung sama temennya, nggak apa-apa. Di manakah dari berikut ini yang bukan merupakan cara efektif untuk mengelola stres? Yang bukan. Itu game pinnya di bawah. Game pinnya di bawah. Wah, ada yang salah ternyata. Kita lihat siapa juara satunya. Pertanyaan selanjutnya. Tuh, gimana ya cara yang ada di gambar tersebut? Wah, masih ada yang salah, padahal itu gambarnya udah kelihatan itu sedang olahraga. Kita ada 10 soal. Najwa. Nih, benar atau salah? Mendengarkan musik yang disukai. Wih, benar semua ya. Selanjutnya. Ketika masuk situasi yang membuat frustasi masa Wih, wah ada yang jawab yang kuning yang meninggalkan situasi tersebut. Selanjutnya kita lihat siapa? Oh, masih Najwa. Nih, pertanyaan kelima, benar atau salah? Mengabaikan masalah yang dihadapi. Wah, ada yang salah jawabnya. Nih, teknik yang sedang digunakan anak dalam gambar tersebut. Tuh, itu teknik apa ya?
Tadi sudah kita praktekkan. Hijau jawabannya. Masih ada yang salah, padahal tadi sudah kita praktekkan. Kita lihat. Wih. Aska jadi juara 2 sekarang. Pertanyaan ke-7. Mengapa sih penting untuk mengendalikan emosi? Kuning. Pertanyaan selanjutnya. Benar atau salah? Benar atau salah? Wah, itu benar semua ya. Manakah dari berikut ini yang merupakan tanda bahwa seseorang masih mengalami emosi? Itu dia. Tanda bahwa seseorang berhasil. Enjoy benar. Masih ada yang salah ternyata. Pertanyaan terakhir. Lihat gambar di bawah. Tuh, sedang apa? Wih, benar semua. Kita lihat. Kita lihat siapa juaranya, juara 3-nya Almira. Juara 2-nya Aska. Juara 1-nya. Oke. Boleh tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke. Karena kita sudah main games tadi, sekarang Ibu mau membagikan evaluasi. Gimana ya kira-kira pembelajaran kita hari ini? Nih. Ya, silakan diisi. Itu di depan dan di belakangnya ada pertanyaan.
Ada yang sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Udah? Oke, terima kasih. Udah? Terima kasih. Udah? Terima kasih. Terima kasih. Udah semua? Ada yang belum? Udah. Iya, ya, di belakangnya ada juga. Yang di belakang jangan lupa diisi juga. Udah semua? Terima kasih. Sudah? Ada yang belum? Sudah. Udah? Siapa yang belum? Tinggal satu lagi. Wendy. Oke, udah semua ya? Oke, jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai mengelola emosi diri. Ada yang dapat menyimpulkan? Hari ini kita dapat apa saja? Najwa? Siapa? Lupa. Syifa. Siapa? Ulang. Najwa, bener kan? Najwa. Kesimpulan yang kita dapat
dari pelajaran hari ini itu kalau lagi emosi itu bisa dikelola kayak caranya ngambil napas, dengerin musik, melakukan aktivitas yang kita sukai, sama menyalurkannya. Menyalurkannya. Emosi itu ada negatif dan positif. Oke, jadi emosi itu tidak melulu tentang negatif. Jadi ada berapa jenis emosi? 2. Yang pertama emosi Positif. yang kedua negatif. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, bisa kita akhiri pertemuan kita hari ini? Bisa. Oke, selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan tema yang berbeda. Nanti kita atur lagi waktunya untuk dengan tema yang berbeda. Kita cari lagi topik yang menarik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas kesediaan kalian untuk mengikuti kegiatan ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi